min amri hadhihi ummati syai'an farafqa bihi farbuk bihi wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaihi. Rawahu Muslim. Ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, berarti ini hadis ini terkait dengan kepada para pemimpin ini. Rasulullah mengingatkan, hati-hati Anda jadi pemimpin. Ya. Kata Rasulullah, ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, para fatafihim, yang kemudian ia menyayangi mereka, berbukti, maka sayangilah orang yang memimpin itu. Jadi kalau seorang pemimpin, tapi pemimpin itu bukan hanya presiden yang memimpin satu wilayah, termasuk kita juga di keluarga kita adalah pemimpin. Ya, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Oke juga ya, di masjid ini siapa pemimpinnya, ketua yayasannya, ketua takmirnya. Kalau dia menyayangi, dia bicara memimpinnya dengan baik, kata Rasulullah, farbukti, sayangilah dia. Tapi ingat, wa man syaqqa 'alaihi fashquq 'alaihi, kata Rasulullah. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Berarti ini ada juga sebenarnya dasarnya bahwa Nabi pernah mengucapkan. Tapi ini tidak menunjuk kepada seseorang, hanya mengajarkan kepada kita. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, sebenarnya boleh kita mendoakan. Tetapi ya, oleh sebagian ulama kita seperti Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, sebenarnya memaafkan jauh lebih baik. Bahkan beliau mengatakan sudah tidak boleh. Kenapa? Dampaknya. Karena bayangkan kalau ada orang misalnya ngata-ngatain kita, kalau penjahat, padahal kita bukan orang, ya biasa saja lah. Terus kita balas, kamu juga. Ya, terus dibalas lagi. Nah ini kan akibatnya kalau kita saling balas-balas, apa artinya? Terjadilah sebuah, bisa jadi terjadi sebuah pertengkaran secara fisik. Ya kalau masih kata-kata oke lah, tapi secara fisik dampaknya besar. Apalagi kalau misalnya antara satu warga, apalagi sekarang kan ada ini media sosial ini seringkali ini yang membuat kita antara satu kampung dengan kampung ada provokasi. Padahal yang berbuat cuma satu, tidak kain-kainnya, tapi orang yang mengedarkan berita ini ya ngompor-ngompor ini kan. Ini terjadilah. Nah ini artinya ulama kita melihat dari sisi dampak. Di samping juga itu kalau diucapkan, dibalas kepada di tengah-tengah orang banyak, apalagi misalnya ada anak-anak di sekitar, bisa juga berdampak kepada anak itu. Orang itu saja bisa lakukan saling umpat-umpat di hadapan, apalagi ini kan. Artinya kebolehannya itu ya boleh saja. Tapi ingat, jangan membalas doa itu melebihi daripada apa yang diucapkan. Bahkan Nabi suatu ketika bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena ketika kita sebenarnya dimaki dalam bentuk ucapan, sebenarnya ada malaikat di samping kita. Suatu ketika Abu Bakar dimaki oleh salah seorang, maka pada saat itu Abu Bakar masih duduk. Abu Bakar dia balas sekali, dimaki lagi. Terus tiba-tiba Abu Bakar berdiri, ditegur oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu berdiri ya Abu Bakar, karena kalau kamu berdiri maka syaitan akan menemani kamu, bukan lagi malaikat. Kenapa? Karena kalau kamu berdiri pasti akan kamu juga balas dengan melebihi daripada umpatan orang itu. Ya saya rasakan Pak ya. Kalau kita misalnya dulu dikata-katain itu masih diam, tapi kalau sudah berdiri muncul egonya, emosinya. Apalagi kalau sudah dibawa ke suku, wah dia bahaya. Saya suku Bugis. Waduh, ini kan bahaya. Nanti kan dampaknya kepada
Nah inilah ayat ini menyambung tentunya disambungkan. In tubadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu. Artinya menyembunyikan hal-hal seperti itu jauh lebih bagus dan memaafkan jauh lebih bagus. Nah, sampai kita ini saya tidak bisa juga membalas karena mungkin takut lah. Akhirnya setelah orang yang mengumpat saya mengatakan saya sebarkan, saya ceritakan kepada keluarga. Akhirnya kan keluarga itu bisa juga panas. Apalagi masa itu dia kata-kata kamu nggak balas. Dan takut kalau saya tidak membalas bisa saya dipukul. Akhirnya apa? Kata Allah di sini adalah jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan kesalahan itu jauh lebih bagus. Jangan usah cerita. Tapi ini kadang-kadang susah juga kita ini kan manusia. Nah ini kan biasa terjadi pertengkaran antara satu kelompok dengan satu suku, satu daerah. Karena biasanya persoalan kecil saja. Persoalan kecil. Karena itu bisa besarkan. Nah inilah. Oleh karena itulah, meskipun Rasulullah memberikan, tapi ada suatu ketika juga pada saat waktu yang lain, Nabi mengingatkan istrinya suatu saat, Aisyah surikalah syaitan. Dalam sebuah riwayat, Aisyah mengatakan suatu ketika barangnya dicuri. Kemudian Aisyah mengatakan fajalat kadu alaihi, kemudian dia mendoakan orang yang mencuri barangnya itu. Mendoakan mudah-mudahan orang yang mencuri barang saya itu kualat. Nah, ini kan kata Nabi apa? La tusabbihi anhu. Jangan mendoakan kecelakaan orang yang mencuri barang Anda. Tapi ini kalau orang mengatakan wah susah juga ini ya. Nah, ada ngajarkan. Tapi kalau kita juga mau melakukan tidak ada masalah. Tapi jangan melakukan apalagi menambah-nambah daripada, apalagi melaknat lagi, mengumpat jauh lebih. Kalau misalnya orang itu katakan kamu pencuri, terus kita balas kamu juga pencuri, pembohong, tambah lagi 3, kan jadinya apa? Inilah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu adalah boleh, tetapi nah kalau kita sudah membalas satu kali masih terus, kita diam. Karena kalau kejadian masih terus kan, pada akhirnya juga sendiri yang ibaratkan dia meludahi mukanya sendiri. Kan biasanya orang seperti itu kalau sekian dibalas semakin jadi. Makanya kalau sudah dibalas satu kali masih ini sudah diam. Kita tinggalkan. Ya kalaupun ada perasaan kita itu manusiawi. Makanya di sinilah Allah memberikan suatu statement. Ayat ini sangat tidak manusiawi. Ya kalaupun juga misalnya Nabi itu adalah seorang Nabi, tapi Nabi berikan contoh. Minimal kita bisa. Kalau tidak bisa 100% ya di bawah. Atau ya paling tidak lah kita berusaha. Kalaupun kita membalasnya satu kali sudah. Kalau dibalas lagi, biasanya kan kalau orang sudah tidak dibalas lagi akan diam. Artinya kita Allah memberikan ini agar supaya juga memberikan bukti bahwa Islam ini juga kita ini punya harga diri. Ya, artinya membuktikan bahwa kita ini punya harga diri. Tapi kalau kita baru seperti di Indonesia kan ada hukum positif. Kalaupun misalnya kita tidak bisa kuat bahwa kalau saya lakukan ini terjadi pertengkaran dan sebagainya, kita bisa laporkan ke polisi. Ada kan undang-undang penghinaan. Macam-macam kan ada sekarang Pak. Jangan khawatir kalau Bapak tidak bisa misalnya ini lapor aja ke polisi. Tapi kan memang juga kalau dilapor ke polisi kan juga ribet sekali kamu dipanggil bukti padahal kita ada urusan kerjaan, dipanggil lagi polisi bisa berkata